أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. وبعد فألم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. Kemudian setelah salawat dan salam, maka ketahuilah dan yakinkanlah bahwasanya wajib mengenal Allah bagi hamba min wajibinillah, daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, maksudnya sifat yang pasti bagi Allah, yaitu adalah 20 sifat. Maksud 20 ini bukan membatasi Allah hanya bersifat 20. Allah bersifat maha sempurna, tidak mengetahui kesempurnaan Allah kecuali hanya Allah. Yang 20 ini bagi kita hamba sekurang-kurang mengenal Allah, dan sifat 20 ini adalah pondasi dasar untuk mengenal Allah. Dan dengan sifat 20 ini juga menolak pahaman-pahaman tentang Allah yang salah-salah, yang sesat-sesat. Pertanyaan, Allah adakah tiadakah? Jawabannya ada. Ada tuh wujud ngarannya. Ini menolak paham bagi PKI komunis, ateis, orang nang kada percaya Tuhan. Itu ada nang berpendapat Tuhan gak ada. Alam semesta ini ada sendirinya. Ateis tuh, PKI, komunis, kada bertuhan. Allah ada. Sejak kapan Allah ada? Sejak kapan? Maka dijawab oleh Qidam. Allah ada, zat dengan segala kesempurnaannya itu adanya tidak berpermulaan, tidak ada awal bagi zat Allah. Jadi bila ada permulaan berarti bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan karena dilahirkan, ada permulaan. Menolak Kristen ini. Qidam ini menolak Kristen. Nasrani menuhankan Nabi Isa. Allah ada sampai kapan? Maka dijawab oleh baqa. Allah ada, adanya senantiasa, tetap
tidak berubah, tidak ada kesudahan, tidak ada akhir bagi zat Allah itu baka. Bagaimana Allah? Bagaimana Allah? Seperti apa Allah? Maka dijawab mukhalafah lil hawadis, laisa kamislihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah adanya zat, sifat, nama dan perbuatannya kada sama seperti ciptaannya, makhluknya. Apapun yang pernah kita lihat sesuatu, maka Allah bukan seperti itu. Apapun yang kita dengar tentang sesuatu, Allah kada seperti itu. Apapun yang kita rasa sesuatu, Allah kada seperti yang kita rasa itu. Apa yang kita ketahui tentang sesuatu, maka Allah kada seperti itu. Umpamanya apa Allah tidak mengetahui Allah kecuali hanya Allah. Apapun yang terlintas engkau tentang Allah, maka itu bukan Allah. Jadi Allah, makanya kita kada boleh memikirkan zat Allah. Tafakkaru la tafakkaru bil khaliq. Jika sabda Nabi, tafakkaru bil makhluk wala tatafakkaru bil khaliq. Berpikirlah tentang ciptaan ini. Luar biasa ciptaan ini. Banyaknya, bermacam-macamnya, aneh-anehnya. Ya kah? Ini menunjukkan hebat nang menciptanya. Jangan memikirkan nang yang mencipta. Li'annaka la tuqaddiru qadrah. Kalian tidak akan mampu, bersanggup kita, otak kita memikirkan tentang zat Allah. Allah di mana? Allah di mana? Atau bagaimana Allah, bisa juga. Maka dijawab qiyamuhu bi nafsih. Allah berdiri sendiri. Bukan maksud kena berdiri sendiri Tuhan betul babatis kada betongkat. Arti berdiri sendiri, zat Allah tidak perlu siapapun dan apapun. Ini menolak oleh pahaman Mujassimah Wahabi. Di mana Tuhan? Kata Wahabi di atas arasy. Di atas arasy. Sebelum ada arasy, Allah sudah ada. Sebelum ada alam, sebelum ada makhluk, Allah dengan dirinya sudah maha kaya, kada perlu siapapun dan kada perlu apapun. Allah mencipta alam, Allah kada perlu bahajat kepada alam. Allah mencipta malaikat, Allah kada bahajat malaikat. Mencipta nabi-nabi rasul, Allah kada bahajat lo nabi dan rasul. Ini secara hakikat, ya kan? Allah memerintah kita beramal ibadah. Allah bahajat kalau ibadah kita, kada bahajat. Berapa Allah? 2 kah? 3 kah? Allah wahdaniyah, sendirian. Kada ada yang ada, hanya Allah sendirian. Kada ada yang lain seperti Allah. Kita ini, alam semesta adalah ciptaan Allah. Kita ini dahulunya kada ada. Diadakan Allah, diciptakan Allah.
diatur Allah. Nah ada Allah Ta'ala aja sendirian. Kalau ada Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu sejenis ngarannya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak lahir dari sesuatu dan tidak juga lahir dari Allah sesuatu. Bilanya lahir itu sejenis ngarannya. Nah kemudian Allah yang maha hidup sendirian, Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, Allah yang melihat, mendengar, berkata-kata. Itu hanya Allah sendirian. Adapun hidup, adapun adanya kita, ciptaan Allah, hidup kita, ciptaan Allah, ilmu kita, ciptaan Allah, kehendak kita, ciptaan Allah, kekuasaan kita, ciptaan Allah, penglihatan kita, ciptaan Allah, pendengaran, ciptaan Allah, perkataan kita, ciptaan Allah. Yang ada hanya Allah dengan segala kesempurnaannya. Kita ciptaan Allah. Di sini supaya jangan ujub dan sombong, ya kah? Bila kita kada ingat Allah Ta'ala, tu ujub tak? Aku nang ada, aku nang hidup, aku yang berilmu, aku nang berkehendak, aku nang berkuasa, aku melihat, aku mendengar, aku berkata-kata, kada ingat. Itu ujub ngarannya. Merasa ada. Itu penting di situ tak? Ya kan sifat ma'ani itu nah. Sifat ma'ani itunya ada lawan kita juga. Cuma kita ciptaan Allah, kita Allah asli. Cuma terkadang hamba ini bisa kada ingat. Rasa berilmu, ya kan? Padahal ilmu kita ciptaan Allah. Lalu sombong aja, lalu ujub aja. Aku berilmu, kada ingat dari Allah, anugerah Allah tuh ujub ngarannya. Bila berbanding, aku berilmu, si anu tuh bongol benar, sombong tuh bila berbanding. Aku berilmu, lalu ingin bahwa orang lain tahu aku berilmu, ria ngarannya. Ingin dimuliakan, dihargai, dicintai manusia, aku berilmu. Jadi riangannya, ya kan? Jadi dengan sifat 20 ini, selain menghilangkan pahaman yang sesat-sesat tentang Allah, juga menghilangkan sifat-sifat yang tercela, ujub, sombong, ya ria. Itu hilang tak bilanya orang benar-benar memahami ilmu tauhid, diamalkan. Jadi dengan mengenal Allah hilanglah sifat-sifat tercela, ya kan? Kemudian dengan mengenal Allah maka cinta, mudah-mudahan Allah menolong. Dari mengenal tumbuh cinta, dari cinta berbuah taat. Itu kadang-kadang dipisahkan, mengenal cinta dan taat. Mengenal Allah ada maha sempurna, hanya Allah sendirian, maka hasilnya cinta. Ya kan, ini hasil belajar sifat 20, belajar mengenal Allah, itu hasilnya cinta lawan Allah Ta'ala. Bukan maksud kita mengaji tauhid ini supaya baca jagawan baharatan pander, kada.
Ya kan? Baharatan pandai ke sama arifat itu sombong ngarannya. Maksud mengenal Allah ini supaya cinta kepada Allah, cinta karena ada hanya Allah. Kita alam semesta ciptaannya. Kemudian dari cinta ini patuh. Apa yang diperintah Allah laksanakan, apa yang dilarang Allah jauhi. Nah sempurna tak? Siapa mengenal Allah, dia tidak cinta Allah dan kada patuh kepada Allah, itu sama lawan makrifat iblis dan syaitan. Kalau ditanya iblis itu makrifat kada lawan Allah Ta'ala? Makrifat. Ya kan? Iblis itu makrifat lawan Allah Ta'ala, beriman lawan Allah Ta'ala. Tapi kada cinta, kada patuh. Ya kan? Jadi hati-hati juga. Belajar makrifat kada babuah cinta lawan patuh, itu sama lawan iblis setan tak? Pandai tentang Allah hebat benar bang. Acah bana kayak makan kerupuk aja. Angkup sembahyang kada. Ya kan yang diperintah Allah sembahyang kada. Mengaku sampai Allah Ta'ala itu sanad ilmunya sampai kepada iblis tak? Sampai sanadnya kepada iblis, ya kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan kepada yang di langit, seluruh malaikat termasuk ada iblis di situ. Iblisnya asalnya jin. Karena banyak ibadah, bakaramat kawan naik ke atas langit sampai ke surga, kawah juga. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, bumi, ditampak oleh malaikat Jibril berbentuk manusia, dihidupkan. Lalu kata Allah kepada seluruh malaikat, seluruh yang di langit nih, yang di surga, sujudlah kepada Adam, menghormatlah. Sujudnya kada sujud menyembah, kada, sujud menghormat. Bersujud seluruh malaikat, bangun, dilihat iblis bapak bakacak pinggang. Bersujud pulang. Ya nang sujud 2 kali dalam sembahyang. Lalu kata Allah, wahai iblis, aku memerintah engkau sujud menghormat kepada Adam. Kenapa kada mau sujud? Ya Allah, Pihan Tuhan, tidak ada yang berhak disujudi, dimuliakan, diagungkan hanya Pian. Ya kan? Iblis tuh marifat Allah Ta'ala. Jadi ujar Allah Ta'ala, Lis, aku nang menyuruh Lis. Kada kawa ya Allah, Pian aja. Nah, ya kada bersyariat, berhakikat aja. Bila berhakikat aja kada bersyariat, iblis nih. Maka iblis pun diusir dari rahmat Allah, ya kan? Dan diponis abadi dalam api neraka. Dari mengenal cinta dan patuh. Bilanya patuh orang mau patuh aja. Taat aja, apa yang diperintah mau aja melaksanakan, apa yang dilarang dijauhi aja, tetapi kada berdasar cinta kepada Allah, maka itu munafik. Ya kan?
sembahyang mau, puasa mau aja, berzikir mau aja. Kenapa? Tapi bukan karena cinta kepada Allah, karena kada mengenal Allah. Ini munafik, ria jadinya. Kalau di zaman Nabi itu munafik itu di hadapan Nabi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kan? Bersyahadat. Sembahyang pang puasa sembahyang juga. Puasa-puasa juga. Tetapi hatinya kada percaya kepada Allah dan Rasulullah. Kamu munafik tak? Basyariat aja kada bahakikat, ya kan? Ma'rifat itu tauhid, cinta itu tasawuf, ya kah? Taat itu fikih, ya kah? Tiga tak? Siapa berhakikat kada basyariat itu kafir zindik. Siapa basyariat tapi kada bahakikat fasik, ya kah? Siapa yang menghimpun syariat dan hakikat, maka dialah yang tahqiq yang benar. Kemudian kita cinta kepada Allah ini kada kau dipisahkan lawan Nabi Muhammad, ya kah? Kita cinta kepada Allah itu kada kau dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Cinta lawan Allah, beriman Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, tapi lawan Nabi Muhammad kada membesarkan, kada memuliakan, kada mengikut, kada diterima Allah. Ya kah? Kada diterima Allah imannya, cintanya. Percaya kepada Allah lalu asyhadu alla ilaha illallah. Kada mau mengata asyhadu anna muhammadur rasulullah, ditolak Allah. Jadi kada dipisahkan Allah lawan Nabi nih, jangan kada dipisahkan. Bukan maksud kena Nabi Muhammad Tuhan kedua kada. Ini kehendak Allah, ketentuan Allah, Allah Tuhan, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad. Bila kita cinta kepada Allah, maka itu kepada Nabi Muhammad pembuktiannya. Dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam Al-Quran juz berapa guru? Buka aja dari juz awal sampai akhir. Surah berapa guru? Buka aja dari surah awal sampai akhir. Ada tak? Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umat engkau, jikalau kalian cinta Allah, ya kah? Cinta tadi buah dari mengenal. Karena mengenal Allah lalu cinta. Sampaikan jikalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka mutabaahlah kepada aku. Itu prosedurnya gitu. Maka ikutilah aku. Cinta kepada Allah, bukti cinta itu adalah mengikut Nabi Muhammad. Kesimpulannya, nang kita ikut kepada Nabi ini apa? Kalau paknya ya nang tiga tadi juga, mengikut Nabi tentang tauhid,
mengikut Nabi tentang ilmu tasawuf, mengikut Nabi tentang fikih, ya kan? Kesimpulannya itu bila kita tuh belajar tauhid itu supaya etikat kita sama lawan Nabi. Kita belajar tasawuf itu supaya akhlak kita, hati kita sama lawan Nabi. Kita belajar fikih supaya ibadah kita, muamalah kita sama seperti Nabi atau apa yang diajarkan Nabi. Mutaba'ah, arti mutaba'ah itu mengikut, bukan maksud mengikut ini hanya apa yang digawi Nabi kita ikuti, kada apa yang dipandir Nabi diikut juga, ya kan? Walaupun Nabi kada menggawinya, Nabi menyuruh, riwayatnya Nabi kada ada menggawi, tapi Nabi menyuruh, mutaba'ah juga ngarannya. Nya ada tuh Wahabi itu, ya kan? Wahabi itu bilanya kada ada contoh bagi Nabi itu bid'ah jarinya. Tapi pada hadis Nabi ada. Hadis Nabi menyuruh itu ada. Nabi kada menggawi bang, tapi Nabi menyuruh ada. Ujar Wahabi merayakan kelahiran Nabi bid'ah. Kenapa? Karena Nabi kada merayakan kelahirannya, karena kelahiran sidin. Kada ada Nabi bamaulitan, ujarinya. Padahal Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa pian puasa hari Senin? Kata Nabi, di hari Senin ini aku dilahirkan. Berarti Nabi memperingati kelahiran sidin dengan puasa. Dan di hari Senin ini aku diutus. Dan pada hari Senin inilah aku diturunkan Al-Quran. Iya kan? Bila pian tuh buka HP, ya kan, ada jenang Wahabi ini lah, baru timbul kena berdakwah bananya di HP. Mun orang kada tahu apa-apa, umpat-umpat tak. Hukum dua aja bagi mereka itu. Apabila dicontohkan Nabi sunnah, bila kada dicontoh bagi Nabi bid'ah. Itu aja ya kan, hukum dua aja, bid'ah sunnah, bid'ah sunnah. Ada kita hukum ada 5 wajib, sunnah, haram, makruh, dan harus. Ya kan 5 itu hukum. Mereka itu Wahabi tuh. Mereka mengharamkan bid'ah. Ternyata merekalah pelaku bid'ah yang paling besar. Apa bid'ah mereka? Bid'ah mereka itu adalah membagi tauhid. Kalau pian kira mendengar-dengar, bila ada tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Itu habis, ya kan? Oleh ada guru pelajaran membagi tauhid atau pian terbuka HP kah? Lalu katanya tauhid itu terbagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Wahabi itu, tauhid Wahabi itu. Padahal Nabi kada pernah seperti itu. Sabda Nabi SAW, at-tauhidu salah satu, kada ada pernah Nabi membagi tauhid itu sampai kepada 3 bahagi. Ya kan? Itu Wahabi itu. Lalu
Nah diantaranya tauhid nang asma wa sifat tah, itu mereka menetapkan ayat Al-Quran itu kada boleh ditafsirkan, kada boleh ditakwil. Nah lalu jadi mujasimah ngarannya. Ar-Rahman 'alal arsy, Allah Tuhan yang bersifat kasih sayang di atas aras. Lalu kata mereka Allah di atas aras. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhan engkau. Ujar mereka Allah bisi wajah. Ya mujasimah jadinya. Jadi Tuhan itu wajah. Kayak kita di bang wajah nah. Ada dahi, mata, hidung, wajah Bang. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini tangan kita nah. Di atas tangan-tangan kita ini ada tangan Tuhan. Ya kan? Karena ayat Al-Quran tentang Allah kada ditakwil, kada ditafsirkan, dipaham seadanya. Hadis Nabi, yanzilu rabbuna, turun Tuhan kita di sepertiga akhir malam. Itu dipaham oleh mereka dasar turun Tuhan. Ya kan? Bila sepertiga akhir malam Tuhan turun, dipaham seadanya. Padahal sepertiga akhir malam ini berputar kalau, ya kan? Sepertiga akhir malam ini berputar kalau. Ini kita jam berapa ini nah? Di tempat lain ya kan? Nyebab putar dong jam ya kan? Seperti malam tuh pasti ada terus. Di kita di sini di siang, di tempat lain malam tak? Ya kan? Jadi sepertiga akhir malam tuh ada terus. Berarti Tuhan turun terus. Kapan naiknya? Nah Tuhan di atas aras tadi. Lalu bagaimana memaham ainama kuntum, iya kah? Huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Kita di Indonesia ini, ya kah di Indonesia nih, nang, ya kah, nang aliran sesat nih, yang tumbur bana tuh Wahabi itu nang wani bana nang di HP tah, Wahabi, Syiah ada juga. Syiah ada juga di Indonesia kita nih. Kemudian nang kebatinan ini nang kabesembahyangan tau kebatinan tak? Tasawuf kebatinan, nang sasat. Sebenarnya bujur aja kebatinan ya kan. Cuma kada bersyariat lagi. Nah sasat tuh kebatinan ngarannya. Sasat juga itu. Nang ada bersyariat tah. Kemudian ada lagi liberal ngarannya, liberal. Ada juga liberal ini biasa orang nang sekolah kuliah, hati-hati tak, orang untuk kuliah itu liberal masuk sana pelajaran liberal. Liberal ini berpendapat siapapun pemeluk agama masing-masing mengamalkan agamanya maka masuk surga. Ya, itu liberal tak. Orang Hindu mengamalkan bujur agamanya masuk surga. Orang Buddha mengamalkan bujur, mengamalkan agamanya masuk surga. Itu liberal tak? Kalau kita dengan beda agama tetap damai, toleransi ya kah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita wajib keyakinan bahwa inna dina indallah Islam, bahwa agama nang benar, nang diterima Allah di hari kiamat, nang masuk surga itu Islam aja. Itu biasa orang kuliah tak, orang kuliah nang anu tak, nang keagamaan tak, itu masuk liberal sana tak, bila kada hati-hati tak, nang ham ya kah ham, itu ham tu liberal tak.
kawin sesama jenis kada boleh ditangati karena itu melanggar HAM. Itu liberal tak? Ya kan, pada haram kalau hukumnya tak. Kawin secara sesama jenis dah. Kian mau ya kan, lun jen mau. Mun mengesahkan nang sesat-sesat nenek, nang nyaman tuh gini aja, kita belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah bilanya lain pada nang kita pelajari ini nak, berarti lain tak? Jangan ngalih-ngalih. Ini kita wah ini di HP itu nah ada yang membatalkan nasab Ba'alawi, bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, ya kan? Jangan diumpati. Kenapa guru-guru kita, guru sekumpul, mulai dari pelampaian, kan ada yang membatalkan nasab Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Ini kita bisa jual ragu-ragu nih, hajin bujur juga nih. Bagian Habib nih lain keturunan Nabi. Ada guru-guru kita, guru sekumpul atau ya kan guru bahid. Kalau guru bahid itu bahkan sidin membawa tarekat Ba'alawi. Ya kan sidin mengambil tarekat Ba'alawi, Habib di Jawa. Kalau guru bahid dah. Biar Roma sponsornya hakul yakin mustahil ujar Roma. Ya kan, kalau pintu buka HP tak Ba'alawi zuriat Rasulullah gitu ya kan. Roma bapak Roma dangdut, artis dangdut menggaduhi nasab juga. Ada aja itu ya kan, pengikutnya ada juga empatnya itu. Memang ada sebagian Habib itu yang kada kalian Nabi dan Rasul ya kan. Artinya Habib dan Rasul, Habib ini bisa juga berbuat dosa ya kan. Tapi jangan karena dia berbuat dosa lalu diputus lawan ini datunya. Jangan. Jadi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mulai bahari sudah. Mulai datu pelampaian, mulai sebelum datu pelampaian siapa? Sultan Suryansah. Ya kan sidin awal menerima Islam toh nang sidin terima tuh Islam awal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidin menerima daripada Jawa ya kalau kerajaan Damak bagian Wali Songo. Jadi memang sejak awal sudah Islam yang ada kepada kita Indonesia ini yang dibawa Wali Songo itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang sasat-sasatnya hanya aja Wahabi hanyar, Syiah hanyar masuk. Cuma Syiah ini sudah ada di Iran, sudah lawas berkembangnya tuh. Liberal ini kepanjangan orang orientalis. Ini orang di luar Islam mengaku masuk Islam, mempelajari Islam, lalu nanti caranya merusak Islam dari dalam, orientalis. Ya kan? Lalu dibuatnya liberal, pahaman liberal. Itu merusak Islam dari dalam, liberal itu. Orientalis asalnya itu. Nah, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tauhidnya Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Mansur al-Maturidi. Ya kan? Tauhidnya itu ya nang belajaran sifat 20 tah. Kita nang belajaran sifat 20 nih nah. Fikihnya kita di Indonesia Imam Syafi'i. Ya kan? Bila sembahyang tuh nah di antara pusat dan lintuh ini dada, ini pusat nah di antaranya itu Imam Syafi'i. Ini ada nauhin ke dada, lain tuh berarti lain tuh di dada mandaknya aja. Ya kan? Kita kakinya sekadar sejangkal, ini lebar benar. Ya kan? Bikin Wahabi itu nah lebar benar batisnya tak. Lain sudah tak.
Kalau Syiah itu sembahyangnya sujud di nih, bila bersujud bersujudnya di tanah Karbala, nyadap bulat gini nah. Itu tanah Karbala, ya kan dicetaknya. Jadi wajibnya bila kada tanah itu kada sah sembahyangnya. Ya kan, kada ada nabi nang gitu bahari sembahyang tanah gitu. Nah kalau tasawufnya ya kah Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam Ghazali, ya kah tasawuf tak. Bedanya beda pada itu lain tak? Ya kan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga meridai, merahmati, mencintai berkat Nabi, berkat surah Fatihah hadrati Sayyidina Muhammad SAW.